Audio Jungle. Halo Sobat Yahoo Podcast, balik lagi nih tentunya bersama kami di Yahoo Podcast, siap mengeksplor dan mengekspos kepulauan Nias. Ya tentunya bersama saya ya, host Putri Duha, pastinya menemani Anda hari ini untuk ajak Anda di suatu kafe. Nah pasti ini mungkin tidak asing ya, di mana kita berada saat ini. Nah kita ini berada di kafe titik temu, yaitu kafe dan resto. Jadi tetap pantengin terus Sobat Yahoo Podcast, kita mau ngobrol langsung nih sama owner atau mungkin siapa ya di balik titik temu ini. Yuk ikutin terus. Nah, Sobat Yahoo Podcast, kita udah ada di dalam nih di titik temu kafe resto. Aduh, nuansanya itu atau vibes-nya itu luar biasa banget ya nggak sih? Yaitu kafe-kafe kekinian untuk anak-anak muda ya nggak sih? Siapa nih yang udah pernah datang ke sini? Yuk, yang belum pernah, yuk datang ke sini dan saksikan langsung atau datangin langsung. Tapi kita penasaran nih Sobat YP, siapa sih manajer dari titik temu kafe dan resto ini? Yuk, kita cari tahu bersama. Halo, Abang. Halo, selamat sore. Waduh, selamat sore. Selamat datang di titik temu. Oke, selamat datang juga. Ini saya Halo. Putri Ya. Duha dari Yahoo Podcast nih, Bang. Tentunya kami juga mau penasaran nih titik temu ini. Abangnya nih boleh tahu? Saya manajer di Oh, manajer. Aduh, puji Manajer Tuhan ya. Kami juga sedang cari manajer di sini nih. Ya. Soalnya kami mau tanya-tanya lebih lanjut nih titik temu atau kafe restonya lebih dalam lagi nih sama Boleh, Abang. boleh. Oke, terima kasih ya Bang atas waktunya. Boleh minta waktunya dulu Boleh. kan? Kayaknya lebih enak kita ngobrol-ngobrol di tempat sana deh. Oke, Biar boleh lebih di sana. ini santai. Oke, ajak Bang. Oke, siap. Yuk Sobat YP, ikutin terus. Nah, baik nih Sobat YP, kita sudah duduk ya bersama dengan manajer ya tadi ya Bang ya. betul, Oke, nah kita mau kepoin nih tentang titik temu nih Bang. Dan kebetulan kan Abang sebagai manajer di titik temu. Nah sebelum lebih dalam mengetahui titik temunya, kami mau tahu dulu nih nama Abangnya siapa biar Sobat Yahoo Podcast kan gak penasaran. Ini Abang sebelah ini siapa sih gitu. Boleh diperkenalkan dulu namanya Bang? Halo sahabat podcast. Nama saya Elhan Putra Jisiwawau. Saya sebagai manajer operasional di titik temu Cafe and Resto. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau titik temu Cafe and Resto yang ada di Balau adalah salah satu kafe yang kita sudah berjalan itu hampir 2 tahun. Oh, ya. Nah, untuk di tahun sekarang kita sudah berjalan dan memang sudah banyak yang kita lakukan, termasuk event-event dan banyak program-program titik temu yang bukan hanya menjual tentang makanan, minuman, tapi kita menawarkan sesuatu yang berbeda kepada para customer. Oke, jadi panggilnya Bang Elhan ya. Ya, panggil Bang Oke, Elhan. nah itu dia Sobat YP ya, sudah kenal ya dengan manajer titik temu. Yang masih belum kenalan kan bisa kenal ya di Sobat Yahoo Podcast di konten ini hari ini. Tentunya soalnya kan mungkin jarang ya, atau Abang sering datang ke sini nih atau gimana? Sering. Oh sering. Sering. Tapi di depan atau di belakang nih Bang ya? Di balik layar. Udah di balik layar juga. Oh, Kalau di balik layar kita nggak tahu suasana di Iya depan. kan. Terus gimana? Kita berbaur aja, ngecek bagaimana produksi di dapur, langsung ke customer, ke tamu. Online, kita mobile terus di depan. Oke, nah untuk lebih lanjut nih Bang, sudah berapa lama sih Abang Elhan sudah manajer di titik temu ini? Ya, untuk manajer operasional saya sudah 1 tahun, Oh, udah 1 tahun ya. karena 1 tahun yang sebelumnya itu dipegang sama Yohan Natalia, dan manajer sebelumnya sudah balik ke Jakarta, Oh, dan puji Tuhan sekarang kita yang handle. oh gitu ya Sobat Yahoo. Nah, sebagai manajer cuman kan wajah-wajah Abang ini kayak familiar banget ya, nggak asing banget gitu ya sama. Tapi nggak pasaran kan? Semoga enggak ya Sobat Yahoo. Nah, iya
kayak Putri tuh pernah lihat abang atau mungkin sobat YP mungkin beberapa ya tahu abang tuh ada nggak sih kegiatan abang di luar titik temu atau gimana? Soalnya kayaknya pernah ya lihat abang ngeband gitu ya, gimana? Ya, betul sekali. Saya kebetulan salah satu personilnya Mayer Entertainment. Saya juga sebagai vokalis, mungkin teman-teman sudah tahu Mayer Entertainment. Dan kebetulan Putri pernah lihat kita manggung mungkin di Naspro, Oh ya. di Mania Mono Fest, dan mungkin banyak acara-acara lain yang mungkin Putri pernah lihat kita manggung. Oke, jadi Ya. selain dari manajer, jadi vokalis juga Ya, ya. betul. Jadi kayaknya suaranya merdu ya, sobat YP. Ya banget ya, selain jadi manajer, jadi vokalis band juga. Emang itu hobinya abang ya, atau memang itu sebagai profesi saja? Oh enggak, itu cuma hobi saja. Oh hobi. Buat mengisi waktu kosong. aja. Kekosongan. Ya. Oke, tapi hobi menghasilkan cuan ya gitu ya. Atau gimana? Cuan enggak juga, tapi menghasilkan, tersalurkan aja buat orang-orang menikmati. Iya, ya. Oke, mantap. Ya, lanjut nih Bang. Kan kita lihat nih titik temu ini konsepnya tuh kayak mana sih Bang? Soalnya kan kayak unik, bagus juga. Ini terinspirasi dari mana sih Bang diangkatnya? Ya. Atau apanya gitu? Kenapa bisa seperti ini? Ya. Titik temu itu sebenarnya dulu sebelum dibangun kafe itu gudang farmasi dan hampir bertahun-tahun tempat ini kosong. Oleh owner kita yang sekarang jadi head director kita itu Pak Samson Liatemia, itu punya ide bagaimana membuat tempat ini menjadi tempat kumpul. Dari awalnya tempat ini untuk kumpul-kumpul anak muda, makin kesini ide itu makin berkembang. Berkembang ya. Sampai sekarang bukan hanya makan dan minum, kita menjual entertainment juga, kita menyediakan entertainment, full entertainment. Terus kita bikin set tempat itu kontemporer minimalis. Jadi yang masuk ke mungkin tampak dari luar Ya tampak sederhana, biasa saja. nggak Tapi, wow gitu, tapi pas masuk ke dalam ya, memang konsepnya pengen setelah masuk ke dalam itu berasa tidak seperti di Teluk Dalam dan berasa langsung beda vibes-nya. Makanya sampai sekarang konsep ini kami pertahankan. Karena memang pasar kita itu selain anak muda, kita keluarga juga. Jadi biar bagaimana tempat kita itu memang tempatnya itu kita terorganisir semua. Ya. Jadi memang kalau kita buat event kumpul di sini untuk mengisi tamu dan para tamu bisa menikmati dari tempat sana. Berarti udah banyak juga ya tamu-tamu yang datang sini. Ada tamu VIP atau ada tempat-tempat ruang VIP juga atau hanya orang-orang khusus yang gimana gitu Bang? Ya, kalau untuk fasilitas kita menawarkan ada ruang VIP. Nanti kita coba lihat nanti sama Ya, teman-teman. oke, jadi podcast. penasaran ya ruang VIP-nya. Ada ruang VIP. Ruang VIP ini kita tawarkan bisa meeting Zoom, bisa rapat, terus bisa dibuat acara private, dan itu cukuplah kira-kira 40 sampai 50 orang. Iya, dalam ruangan itu ya. Dalam ruangan itu, dan full AC, bisa karaoke juga. Oh iya ya. Itu yang pertama. Wow, Terus fasilitas kita lewat. tawarkan tempat lagi semi outdoor yang sekarang ada di dalam. Iya ya, oke. Itu bisa buat teman-teman makan malam sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Kalau ini kita outdoor, ada lesehan juga, bisa sambil. Kebanyakan kalau yang merokok, ngopi, pengen santai-santai sore-sore, bisa pakai ruangan yang sebelah sini. Oke. Nah, jadi berarti ada ruang private juga, Ada ada ruang juga private. ruang yang terbuka juga Ada ya, outdoor. Oke. Nah, Putri mau tanya juga nih, mungkin sobat Yao Podcast juga penasaran nih Ya. Bang Elhan. Nah, namanya kan titik temu. Ya. Nah, dari judul kafenya sendiri kok bisa terinspirasi nih Bang, namanya titik temu. Kok bisa sih ambil nama titik temu? Dari mana sih sejarahnya atau kenapa Ya. bisa diangkat namanya titik temu? Sederhana tetapi titik temu gitu. Jadi filosofinya itu berawal dari keluarga. Salah satu keluarga head director kita yang juga sebagai owner itu Ibu Titi Puspita. Ibu Titi Puspita ini anak tertua di keluarga. Karena anak tertua di keluarga, kebetulan rumah Bu Titi ini dulu tempat berkumpulnya adik-adiknya dia. Karena hobi masak, jadi pada kumpul semua. Nah, berawal ketika tempat ini dibuka,
tempat ini pengen menjadi seperti keluarga, tempat keluarga berkumpul. Iya, tempat perkumpulan keluarga. Iya betul, seperti berangkat dari filosofi Bu Titi yang saya ceritakan tadi. Tempat ini bukan hanya sebagai tempat makan dan minum, tapi di mana tempat titik bertemu dan sampai ketemu lagi. Gitu. Jadi dari filosofi tersebut, nah kita juga mau nanya-nanya nih Bang, mengenai restoran ini sendiri. Ini restoran juga kan, kafe dan restoran. Berarti menu-menunya apa aja nih? Atau yang paling best seller juga nih di sini ada apa aja sih? Jadi Putri penasaran dan Sobat YP juga pasti penasaran kan? Dan pengen misalnya kalau udah mendengarkan ini pengen coba dan datang langsung nih Bang. Jadi boleh dikasih tahu nih untuk Sobat YP kita. Kita kalau konsep makanan itu Indonesian Fusion. Indonesian Fusion itu makanan-makanan cita rasa Indonesia. Oke. Tapi ada beberapa makanan yang memang adaptasinya dari luar. Ada beberapa makanan contohnya seperti chicken grill mushroom, chicken grill itu kita adaptasi dari luar. Tapi untuk kita menu kebanyakannya itu kita ada nasi-nasian yang terdiri dari bahan bakunya ayam, ikan. Dan kita juga menawarkan ada prasmanan, ada sekarang kita sudah keluarin produk juga dan sudah berjalan. Kalau ada pemesanan nasi kotak, catering bisa. Oh bisa ya. Oh bisa. Dihubungi di titik temu. Ada nomornya ada ya. Adminnya Oke. nanti. Di bawah ini ya nanti tertera. Oke. Nah jadi yang paling best seller tuh apa aja nih makanannya? Untuk yang best seller itu kita ada yang dari harga rendah dulu, kita ada nasi-nasian, Oke. nasi ayam geprek, Paling laris. paling laris. Oke. Terus nasi soto Lamongan, itu laris juga. Terus yang best sellernya lagi, kalau untuk keluarga sharing dengan porsi yang besar, kita ada seafood tumpah, itu bisa 4-5 orang. Dan kita ada sangwo juga. Sangwo itu rebus-rebusan, itu juga buat 4-5 orang. Oke ya, jadi untuk minuman sendiri nih Bang, apa aja nih menu-menu minuman atau jenis-jenis jus mungkin ada atau apa minuman yang disediakan di kafe titik temu ini, biar Sobat YP tahu nih. Ya, kalau untuk minuman kita menyediakan jus segar, itu dari buah-buahan langsung, dari buah-buah segar. Terus kita ada mocktail juga. Mocktail itu campuran beberapa dari sirup dan esens buah-buahan. Oh, bukan alkohol. Oh enggak. Nah kalau untuk alkoholnya kita ada yang menarik juga di sini jadi signature-nya kita. Kita ada koktail. Oh ya, koktail. Koktail itu kita pakai bahan baku khas tradisional Nias. Apa? Wow. Iya, Tuan Faru. Oh, tua. Bahan bakunya. Tapi untuk bahan bakunya itu kita sama bartender kita dibuat sedemikian rupa menjadi koktail dan itu yang menjadi best seller kita sekarang. Banyak yang apa ya? Banyak, kebanyakan bule-bule. Oh, bule-bule. Oke, untuk jam buka apa nih Bang? Titik temunya mulai dari mana? Buka titik temu ini jam berapa sampai tutup jam berapa juga? Ya. Kita titik temu operasionalnya untuk jam operasionalnya itu kita Senin. Senin itu mulai dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Di Selasa kita off, close. Mulai lagi operasi di hari Rabu sampai hari Minggu nanti. Oh, berarti hari Minggu nggak off di situ juga? Enggak. Tapi di hari Minggu kita jam operasional kita jam 5 sore. Oh, tutupnya sampai jam 5. Bukanya jam 5 sore. Dari jam 5 tutup. Ya, enggak. Apa? Jam 5 sore kita baru buka. Soalnya kan hari Minggu kita ada jam Oh, ibadah. Oh, kirain dari pagi. Udah pada apa? Nah, jadi jam 5 sore buka, tutupnya nanti malam jam jam 12. 10 jam 11-an. Oh, kirain tergantung tamu, ada tamu. Kalau tamu lagi rame kita ikutin. Kita ikutin tamu. Oke, mantap ya, luar biasa sekali. Nah, untuk di titik temu sendiri udah pernah diadain event-event selama ini atau gimana sih? Atau udah pernah ada dari luar adakan event di sini atau gimana nih Bang? Oh ya, untuk kita sendiri titik temu konsepnya itu memang tempat makan minum dan full entertain. Dari semenjak kita buka, kita sudah banyak memberikan banyak jenis entertain. Mulai dari kita soft opening kemarin, di tahun kemarin kita mengundang DJ, DJ dari Bali, DJ Mayasan. Wah, luar biasa ya. Di Cap Gome
di Cap Gome tahun lalu juga kita ngundang DJ dari Jakarta. DJ Didatangkan langsung ya. Wah, luar biasa banget DJ ya. Jevano Fikri. Terus dan kemarin terakhir kita anniversary yang 1 tahun itu kita mengundang DJ dari Medan, DJ Fiona Lauren. Pantesan yang rame-rame itu ya, banyak browser dari titik temu ya, jangan lupa untuk datang. Itu dibayar ya Bang ya? Dibayar sih. Oh dibayar, ya ampun. Kita ada harga tiket masuk untuk DJ. DJ ya. Terus selain DJ, kita juga banyak ini, selain kita ada reguler live musik, band, ada akustik. Sekarang itu kita mencoba memunculkan ide baru dengan memberikan konsep open mic. Open mic itu kita memberikan ruang buat teman-teman yang punya talenta. Iya, untuk bernyanyi. Ya, kalau bernyanyi mau, kalau main musik boleh. Oh iya ya. Puisi atau stand up comedy boleh. Itu nggak bayar ya Bang? Atau nggak bayar. Kami memberikan fasilitas dan menyiapkan secara free ya. Secara free. Wah, luar biasa nih. Jadi memang titik temu itu pengen kita jadi tempat wadah buat teman-teman ngembangin bakat ya, kalau ada bakat nyanyi. Oke nih Sobat IP, kalau kamu yang ada punya bakat nyanyi atau punya puisi yang ditulis-tulis aja stand up comedy, kemarin kita udah 2 kali coba stand up comedy dan oke lah ininya, mantap komedinya ya, jadi lawak ya, ketawa gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih Bang, nah selain daripada tadi pernah diadakan event di sini ataupun juga bisa menyalurkan bakat ya di sini juga teman-teman yang datang di sini. Nah, buat titik temu sendiri nih Bang Elhan, apakah sudah pernah mengadakan kerjasama dengan orang luar atau gimana, atau ada pernah kerjasama atau tidak nih sama pihak lain? Untuk sampai sekarang sih puji Tuhan kita sudah beberapa kali kerjasama dengan pihak BUMN dengan melakukan acara di sini. Terus dari perusahaan-perusahaan, dan kebetulan kita sudah kerjasama juga selama 1 tahun untuk di branding oleh Jarum, PT keren Jarum. ya. Jadi memang banyak pihak-pihak yang memang sama-sama saling support gitu ya. Oke. Ya, nah, Putri tadi lirik-lirik ya kok unik banget ya, ada gambar-gambar pohon, ada gambar-gambar yang keren gitu. Ini konsepnya atau siapa sih yang buat ini, atau Abang sendiri atau dari orang lain? Gimana bisa ada gitu, bisa tercipta, atau siapa yang buat gitu? Untuk ornamen-ornamennya sendiri, karena kita berangkat dari konsep modern kontemporer, minimalis. Jadi ada beberapa yang memang temanya kontemporer. Contohnya seperti di ruangan VIP nanti ada siluet bentuk adab nias. Ada juga ornamen nias ya? Ada. Kirain cuma kekinian doang, ternyata ada juga. Ada. Terus kalau di atas itu di langit-langit itu ada kain Bali, kain lurik ya, lurik Bali. Terus ada dari Lombok. Begitu juga di ruang VIP ada kain dari Bali, dari Lombok juga. Jadi memang kita pencampuran dari beberapa budaya dan biar tampak menjadi lebih estetik. Ya, wah betul. keren bang. Untuk ornamen-ornamen yang lain itu contohnya seperti ada pohon, ada lukisan. Itu memang ide dari head director kita Pak Yudi, Pak Yudi Lea Tenia. Untuk menempatkan beberapa yang menjadi daya tarik buat tempat spot foto, buat tempat-tempat yang memang orang kalau udah masuk langsung notice, pengen langsung situ foto. Betul sekali. Tadi juga Putri mau sempat foto, tapi katanya editornya tunggu dulu, kita harus apa dulu konten. Dan kita memang yang salah satu spotlight favorit tamu-tamu kita di sini ada di belakang, yang dekat pintu masuk itu ada spot buat foto, ada Bambale Huda. Yang sayap malaikat itu ya. Ih keren banget ya. Nanti Putri mau foto di situ ya. Iya boleh. Oke, wah luar biasa sekali. Oke, nah tadi mengenai konsep udah ya bang ya, luar biasa banget dan kreatif banget ya. Dicampur kekinian, dicampur juga budaya-budaya di mixing gitu ya. Nah untuk lebih lanjut nih, kepo banget deh ya Putrinya. Untuk apa namanya modalnya sendiri udah balik nih bang, atau omsetnya ini sendiri berapa gitu ya, atau udah balik modal di kafe kita ini? Ini mungkin aja tentang untung ya. Kalau untung dari selama kita 2 tahun berjalan, puji Tuhan
menguntungkan karena memang bisnis ini bisnis kuliner, memang sangat menjanjikan, apalagi daerah kita daerah pariwisata. Terus karena memang kita punya target pasarnya keluarga dan anak muda, apalagi kita orientasi ya dengan entertainment, itu memang kalau berbicara tentang untung memang sangat menjanjikan, dan puji Tuhan memang Tuhan kasih berkat-berkat luar biasa. Untuk omsetnya sendiri dalam satu hari itu bisa lah untuk kita putarin untuk biaya-biaya operasional. Operasional Iya. ya. Oke, nggak bisa disebut nih nominalnya. Oh. Takutnya gimana gitu. Itu rahasia ya. dapur. Rahasia itu lah sama dia. Rahasia ya. Oke, yang penting berjalan lancar dan Ya, juga betul. nggak terlalu apa juga, nggak Betul. terlalu apa. Yang penting stabil gitu ya Bang Ya, ya. betul. Oke. Oke nih Sobat Yo Podcast, kita udah kayak Kagebutsu no Jutsu ya, udah berada di tempat yang baru nih. Nah, tadi ini tempat yang Abang sampaikan tadi, ini ruang VIP ya Bang? Ya, ini kita ruang VIP. Oke, nah udah di tempat yang baru aja ya Sobat YP. Nah ini nih dia tempat ya yang dimaksud Abang tadi, ruang VIP. Jadi kalau ada rapat ataupun Ya, apa di betul, sini ya, betul. ataupun berkumpul keluarga secara privasi Betul, di sini. betul. Nah pasti Sobat YP penasaran nih, di balik belakang atau background daripada ini ada titik temu tapi ada love-nya ini setengah ini. Kok Ya. konsepnya seperti gini sih Bang? Boleh dicari tahu nih untuk kita. Ya, kenapa hatinya cuma setengah di sini? Karena hati yang setengahnya ada di rumah. Oh, hati setengahnya berarti nggak Ya. full ya hatinya. Iya. Jadi setengahnya di rumah. Setengah di rumah. Oke. Jadi rumah dan di sini jadi rumah kedua buat kita. Gitu ya. Jadi siapapun yang datang ke sini itu memang menjadi rumah, karena rumah yang pertama ada di rumah, hati yang pertama ada di rumah, dan hati yang kedua ada di sini. Oh gitu ya. Untuk titik temu sendiri nih Bang Elhan, apakah ada event-event ke depannya yang diadakan atau gimana nih Bang ke Ya. depannya? Untuk event-event mendatang sudah banyak kita rencanakan. Salah satunya di bulan Agustus ini kita ada festival band. Oke, ada festival. Ada festival band, terus ada open mic juga, terus ada jamming session, dan nanti di tanggal 17 jamming session itu terdiri dari beberapa musisi Nias, nanti yang mengisi juga sebagai home bandnya itu Mayor Entertainment, nanti bakal nge-jamming bareng di sini. Mayor Entertainment Mayor ya. Entertainment. Oke. Terus nanti bakal diselingi dengan stand up comedy, makanya buat teman-teman nanti tanggal 17 wajib datang ke titik temu. Oke, ingat ya Sobat YP, Ya. tanggal 17 Tanggal Agustus, 17 tapi Agustus. perayaan dulu ya, baru Perayaan datang dulu ke ya. titik temu. Beres bulan bendera kan. Langsung ke sini Ya. gitu. Terus next, kalau Tuhan izinkan nanti untuk anniversary kita bakal ada sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun Oh, sebelumnya. ada yang berbeda ya. Kita ada rencana mengundang salah satu artis jebolan Indonesian Idol. Wow, siapa tuh? Nanti itu Oh, masih ternyata nggak undang masih itu ya. Tapi yang jelas untuk talent yang kita undang ini talent yang benar-benar cukup representatif, masuk di keluarga dan masuk di anak muda juga. Oke. Jadi buat teman-teman podcast semua, pantau terus kita punya sosial media. Oke, nah tadi Abang pas sampaikan tadi kan ada ulang tahun itu ya, titik temu. Ya. Itu tanggal berapa sih Bang? Kita ulang tahun anniversary itu tanggal 17 September. 17 September. Oh. 17 September. Oke, Ya. 17 September ya. September. Oke, nah untuk Anniversary kedua. anniversary kita tadi Anniversary tahun lalu udah ya. Udah. Oke, nah tadi banyak sekali event-event yang akan mau diadakan Ya. untuk tahun depan, semoga lancar dan diberkati selalu. Ya. Dan untuk titik temu sendiri, apakah ada apa namanya itu promo-promo gitu ya Bang untuk yang pecinta apa titik temu gitu Ya. yang datang ke sini atau orang-orang yang mau datang ke titik temu itu ada nggak sih promo-promo yang diberikan untuk Ya. pelanggannya atau orang-orang yang mengunjung di sini? Itu kita ada promo happy hour yang tadi. Happy hour itu kita mulai dari jam 4 sore. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Itu setiap hari berlaku kecuali di weekend. Terus di weekend sendiri kita ada promo juga koktail yang saya bilang tadi, yang signature koktail kita itu. Kita ada promo juga, itu dimulai dari jam 5 sampai jam setengah 8 malam, itu kita ada promo.
Terus kita ada promo-promo yang lain itu termasuk member card. Ada member card juga ya. Untuk para customer kita yang datang sampai 10 kali nanti kita kasih member card dengan minimal pembelanjaan Rp150.000. Nanti di kedatangan ke-11 free Rp150.000. Yes, mantap ya. Jadi yang bagi kamu yang sering-sering datang kumpulin terus itu dikumpulin Ya, stoknya. dikolek. Dikolek. Nanti apa gratis ya? Tanggal berapa itu, Bang? Kedatangan 11. Oh, kedatangan ke-11 ya, dari yang 10 iya. ke 11 gratis. Gratis pembelian makanan dan minuman seharga Rp150.000. Wow, mantap sekali, luar biasa. Oke, nah untuk titik temu sendiri nih Bang, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi? Dan kita tahu juga ya, ini kan titik temu restoran dan kafe juga, tapi bukan hanya satu gitu ya, pasti ada juga restoran-restoran yang lain selain dari titik temu. Nah, untuk tantangan-tantangan itu sendiri, gimana cara hadapinya dan apa yang pernah dialami atau secara pengalaman titik temu sendiri? Ya, selama kita sudah berjalan hampir 2 tahun, memang banyak sekali tantangan. Salah satu tantangan yang memang sampai sekarang kita ini, bagaimana kita mempertahankan kualitasnya kita. Itu satu. Terus bagaimana kita tetap menjadi sesuatu yang berbeda dari tempat lain. Karena usaha-usaha seperti begini, makanan dan minuman, kafe, restoran itu memang hampir sama semua. Iya, kita tahu kan bahwa banyak sekali ya berjamur kafe-kafe selain daripada titik temu ini. Banyak lah istilahnya, tapi ada beberapa hal yang memang kita tawarkan sesuatu yang lebih ke pelanggan. Seperti yang konsep yang saya bilang tadi di awal, tamu datang ke sini bukan hanya makan dan minum, puas makan dan minum, tapi dengan melihat konsepnya kita enak matanya memandang, terus dengan musik yang kita tawarkan enak kupingnya mendengar, dan pulang ke rumah itu punya sesuatu experience yang terus berbeda. terngiang-ngiang terus ya, betul. Sampai tidurnya besoknya datang lagi Betul gitu ya, sekali. sampai apanya. Kalau sampai sekarang Kak Putri, kita memang banyak masukan ke kita itu berbicara tentang kualitas. Itu seperti yang saya bilang tadi, sampai sekarang itu bagaimana kami memperbaiki tentang kualitas dan bisa mencoba sesuatu hal yang baru ke depan dan memperbaiki gitu. Dan kita juga Kak Putri, kita ada di Google, bisa diketik nanti di search-nya titik temu Baloho. Kita di situ ada beberapa juga dari tamu-tamu yang berbagi pengalaman dengan kita. Jadi bisa dilihat review-reviewnya di situ. Itu video ya? Atau komentar? Komentar di titik temu review. Oke. Nah, untuk titik temu sendiri nih Bang, tadi kan sudah banyak ya Bang jelaskan, baik itu tempat private-nya, outdoor-nya, dan segala macam. Nah, untuk reservasi atau memesan tempat ini nih, apakah tempat ini misalnya ini mereka datang gitu ya, mengajak teman dan juga dihubungi ke siapa. Nah, kemudian misalnya nih untuk teman-teman yang udah reservasi ini, apakah boleh membawa makanan dari luar gitu, misalnya dari restoran ini kan kita tahu misalnya kalau ada event-event, acara-acara meeting ataupun acara ulang tahun gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka ngajak teman mereka sendiri kan pasti ada dari luar ya, benda-benda asing. Jadi datang ke titik temu bukan benda asing, apa saya makanan luar. Apakah bisa diizinkan atau gimana? Karena konsep kita sendiri kafe dan resto, kita jualnya makanan dan minuman, kita memang melarang untuk makanan dari luar masuk ke dalam. Oh, boleh atau dilarang? Kita dilarang. Kita larang. Nggak boleh. Terus kalau untuk seperti pemesanan tempat itu bisa langsung ke admin kita. Kita itu bisa langsung pemesanan lewat WhatsApp. Nanti ada WhatsApp di bawah sini. Terus bisa melalui sosial media kita, ada Instagram @temu.td, ada di Facebook juga @temu_baloho. Bisa langsung dihubungi di situ untuk pemesanan. Untuk pemesanannya biasanya untuk acara-acara yang bersifat besar, seperti acara sosialisasi, workshop, sudah beberapa kali kita laksanakan di sini. Acara sosialisasi dari kementerian, dari BUMN dan dari Pemda. Di sini semua. Pernah di sini, dari Kapolres pernah di sini juga. Terus terakhir kemarin dari USU di sini juga, dari WFI, dari BPJS. Kita fasilitasi di sini. Jadi memang untuk acara-acara yang bersifat meeting,
sosialisasi dan workshop bisa kita fasilitasi. Selain itu kita juga menawarkan untuk gathering. Gathering contohnya seperti dari kantor-kantor bisa kita fasilitasi juga. Ataupun acara-acara yang bersifat non formal, seperti ulang tahun, arisan. Bisa juga Bisa di di sini. Ya, oke, luar biasa. Nah, tadi abang sempat itu ya menyampaikan bahwa bisa, tapi nggak bisa bawa itu ya, apa namanya tadi? Ya, makanan dan minuman dari luar. Nah, untuk makanan dari titik temu sendiri ini udah higienis banget ya, atau udah ada dapat apa sih? Ya, puji Tuhan untuk kami di titik temu sekarang sudah sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan untuk tingkat produksinya memang sampai sekarang kami mempertahankan bagaimana kualitasnya terjaga dari mulai kebersihan, mulai dari loadernya dan sampai penyajian ke tamu. Berarti udah dapat sertifikat halal gitu ya, wah. Jadi nggak takut ya. Jadi sobat DP yang mau datang ke sini nggak takut lagi. Ya, gitu buat teman-teman yang mungkin Muslim bisa di sini. Oke, mantap banget ya, luar biasa. Halo sobat DP, waduh di lokasi baru lagi ya. Memang lokasinya sama, tapi posisinya beda nih sobat DP. Nah, kita nih udah berada di mana sih Bang nih? Ini kayak panggung ya atau panggung sandiwara? Enggak, tadi Putri kan pas datang ya agak salfok juga nih. Ini kok ada panggung? Oh, jadi ini panggung apa sih Bang? Ya, ini kita stage. Jadi ini main stage-nya kita buat kita entertain. Jadi panggung ini jadi tempat untuk full entertain, band live musik, band di sini juga ada acara-acara kita pakai fasilitas ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti punya talenta pengen gabung dengan kami stand up comedy, main musik atau nyanyi, boleh bareng di sini dan tampil langsung di main stage. Waduh, luar biasa sekali. Jadi panggung ini jadi untuk yang mau menyalurkan bakat dan juga kalau ada ngeband di sini ya, Bang ya. Oke, mantap sekali nih. Dan penasaran juga ya sobat YP, gimana sih tadi kan Abang profilnya bukan selain dari manajer, pasti juga dari band entertainment ya. Soalnya iya kan Bang, band entertainment juga kan. Iya, soalnya YP juga udah pernah ini Bang, apa namanya? Sudah record juga, udah bareng dengan entertainment juga. Nah, untuk yang terakhir nih Bang, harapan-harapannya dan pesan-pesannya untuk anak muda di luar sana dan juga titik temu ini sendiri. Ya, harapan buat teman-teman muda di luar sana tetap menjadi pemuda yang kreatif, tetap menjadi sesuatu yang berbeda, jangan takut sama dan menjadi berbeda itu lebih keren. Oke, mantap. Terus untuk harapan kita di titik temu, kita bisa tetap survive, menjadi tempat yang terbaik dan paling tidak menjadi barometer buat tempat-tempat yang ada di luar sana. Dan harapan terbesarnya sih teman-teman bisa sering-sering datang ke sini ya, itu ya harapannya terbesarnya gitu ya. Oke, itu aja nih Bang. Oke, nah itu dia ya Sobat YP, harapan-harapan dan juga saran-saran yang diberikan untuk kita sebagai generasi muda. Semoga titik temu ini semakin maju terus ya dan berkembang. Dengan kamu yang penasaran dengan titik temu sendiri, yuk datang langsung di titik temu. Oke, sebelum kita tutup nih Sobat YP, kita mau dengarkan suara Abang Merdu kita, Abang Elhan ya, sebelum kita tutup. Tapi sebelum itu juga Bang, kita punya ada yel-yel nih Sobat Yo Podcast. Nah, jadi yel-yel Sobat Yo Podcast itu seperti ini nih Bang ya. Kalau Putri bilang Yahoo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos Kepulauan Nias, Yahoo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos Kepulauan Nias, Yahoo. Oke, nah kita mau lihat nih Abang manggungnya gimana. Manggung akapela aja kali. Oke, akapela boleh nih, ayo. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Wow, luar biasa banget Merdunya, suaranya bagus, keren ya Sobat YP. Oke, dah.